Video ini akan membahas modal dan saham perseroan terbatas. Berikut ini adalah materi-materi yang akan dibahas di dalam video. Pertama akan dibahas jenis modal perseroan terbatas. Ada 3 jenis modal di dalam sebuah perseroan terbatas, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pertama, modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut di dalam anggaran dasar. Modal dasar ini pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar paling sedikit adalah 50 juta rupiah. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa besaran modal dasar adalah sesuai keputusan para pendiri. Untuk kegiatan usaha tertentu, minimal modal dasar bisa lebih dari 50 juta. Selanjutnya, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham. Besarannya minimal 25% dari modal dasar. Penyetoran modal atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya. Penilaian setoran modal dalam bentuk non-uang dilakukan oleh ahli tidak terafiliasi berdasarkan harga pasar. Dan setoran modal dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan sesuai ketentuan undang-undang. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis hak tagih yang dapat dikompensasi menjadi setoran saham. Bentuk hak tagih pertama yang dapat dikompensasi menjadi setoran saham adalah di mana PT telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Hak tagih kedua yang dapat dikompensasi menjadi setoran saham adalah di mana penanggung utangnya perseroan terbatas telah membayar lunas utang perseroan terbatas sebesar yang ditanggung. Hak tagih ketiga yang dapat dikompensasi menjadi setoran saham adalah di mana PT menjadi penanggung dari pihak ketiga dan PT telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung telah diterima PT. Ingat, kompensasi hak tagih menjadi setoran saham harus disetujui oleh RUPS yang memenuhi ketentuan quorum berdasarkan undang-undang dan atau anggaran dasar. Selanjutnya akan dibahas pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham ini berbeda dengan penarikan kembali saham, karena pada pembelian kembali, saham yang dibeli kembali dikuasai oleh perseroan. Sementara pada penarikan kembali, saham yang ditarik kembali menjadi hapus. Pembelian kembali saham tidak boleh menyebabkan kekayaan bersih PT menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Jumlah nilai nominal yang dibeli kembali tidak boleh lebih dari 10% modal ditempatkan PT. Saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan hanya dapat dikuasai oleh perseroan dalam waktu paling lama 3 tahun. Hal ini dimaksudkan agar perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang memenuhi ketentuan quorum berdasarkan undang-undang dan atau anggaran dasar. Materi berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai penambahan modal. Penambahan modal dasar hanya dapat dilakukan apabila telah disetujui oleh RUPS yang dihadiri oleh 2/3 saham yang memiliki hak suara
dan disetujui oleh 2/3 saham yang hadir di dalam RUPS. Kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Menkumham. Sementara itu, untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor harus disetujui oleh RUPS yang dihadiri lebih dari setengah pemegang saham dengan hak suara dan disetujui lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Kemudian harus diberitahukan kepada Menkumham. Apabila PT akan melakukan penambahan modal, maka saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal harus ditawarkan kepada pemegang saham existing terlebih dahulu. Jika pemegang saham existing tidak menggunakan haknya, maka PT dapat menawarkan saham tersebut kepada pihak lain. Materi terakhir di dalam video ini adalah pengurangan modal. Pengurangan modal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penarikan kembali saham. Yang kedua, penurunan nilai nominal saham. Untuk penarikan kembali saham hanya dapat dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh PT atau saham dengan klasifikasi dapat ditarik kembali. Untuk pengurangan modal dengan cara penurunan nilai nominal saham dapat dilakukan tanpa pembayaran kembali kepada pemegang saham apabila penurunan nilai nominal dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. Pengurangan modal PT hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 pemegang saham dengan hak suara dan disetujui paling sedikit oleh 2/3 jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Kemudian harus mendapatkan persetujuan Menkumham. Persetujuan Menkumham untuk pengurangan modal PT hanya akan diberikan apabila keberatan dari kreditur telah diselesaikan. Oleh karena itu, rencana pengurangan modal harus diumumkan di dalam surat kabar dalam waktu 7 hari sejak tanggal keputusan RUPS sehingga kreditur dapat mengajukan keberatannya. Demikianlah materi mengenai modal dan saham. Untuk tahu lebih lanjut, silahkan baca pasal 31 sampai dengan 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.